Tiga penyebab utama pasangan berselingkuh. Pasangan yang saya masukkan dalam konteks di video ini adalah pasangan yang sudah menikah atau suami istri ya. Jadi ada tiga penyebab utama pasangan suami istri itu berselingkuh ya bunda ya. Yang pertama itu karena tidak ada rasa nyaman dan tidak ada perhatian di rumah. Perlu diakui jika suami Anda saat di rumah itu dia merasa tidak nyaman, dia lebih senang menghabiskan waktunya bekerja atau di luar, itu adalah tanda-tanda, itu adalah bunda itu perlu waspada kalau sudah seperti itu. Pertama, bunda perlu mawas diri dulu. Apakah bunda sudah cukup memberikan perhatian dan kasih sayang dan kenyamanan kepada suami bunda di rumah? Nah, itu cuma bunda sendiri yang bisa jawab. Jadi ya bunda ya, wajarlah kalau saat pasangan membuat kesalahan atau membuat bunda marah, membuat bunda jengkel, terus bunda marah sama pasangan, itu wajar. Tapi jika itu terlalu sering bunda lakukan, bunda selalu marah sama pasangan, selalu komplain sama pasangan, selalu tidak puas dengan apapun yang dilakukan pasangan, bahkan saat pasangan Anda ada masalah, bunda malah seakan-akan itu nggak mendukungnya, tapi juga ikut menyalahkannya. Nah, kalau sudah seperti itu, seorang pria yang harga dirinya tinggi, dia sudah merasa nggak dihargai di rumah, ya dia akan mencari orang-orang yang bisa menghargainya, orang-orang yang bisa membuat dia nyaman di luar sana. Dan itu juga salah satu hal yang menyebabkan suami berselingkuh. Jadi untuk hal ini, perbaikinya atau perbaikannya itu harus datang dari kesadaran diri kita masing-masing. Yang kedua adalah karena pengaruh dari pihak ketiga. Pihak ketiga ini bukan semata-mata karena wanita si penggoda, bukan karena semata-mata ada nih wanita yang menggoda suami Anda sehingga suami Anda berselingkuh. Pihak ketiga juga bisa berasal dari keluarga, teman dekat, teman kerja, atau lingkungan pergaulan dari suami Anda. Jadi Anda bisa lihat keluarga dekatnya, sahabat terdekatnya, lingkungan kerjanya atau lingkungan nongkrongnya itu seperti apa. Kalau mereka di sana itu berselingkuh dijadikan sebagai sesuatu yang wajar, sebagian besar teman-temannya, apalagi teman terdekatnya itu Anda tahu dia selingkuh, itu adalah pertanda bagi Anda untuk segera menjauhkan pasangan Anda dari teman dekatnya itu. Kenapa? Karena pergaulan itu mempengaruhi. Jika di tempatnya biasa bergaul itu perselingkuhan dianggap wajar, ya dia juga bisa akan mewajarkan perselingkuhan itu sehingga memungkinkan dia untuk ikut-ikutan berselingkuh gitu. Jadi itu adalah tugas bunda, salah satunya untuk mengawasi pergaulan suami bunda. Jadi jangan dilihat aja, itu baik kok mbak orangnya, kok mbak dia selalu nolong suami saya. Ya meskipun dia agak nggak baik sih mbak, itu istrinya ada 3, itu dia suka jajan. Jangan gitu bunda, teman harus diwaspadai juga. Maksud saya di sini, jika memang dia punya kebiasaan suka jajan, dia suka gonta-ganti pasangan dan dia berteman dekat dengan suami Anda, ya kebiasaan buruk tersebut bisa juga ditularkan kepada suami Anda. Ada istilah di mana yang berteman dengan tukang minyak nanti ikut harum, ya sebaliknya juga kalau dia berteman dengan orang yang tidak baik, ya dia bisa ikut tidak baik juga. Gitu ya bunda. Dan yang ketiga itu adalah karena sudah tabiat pasangan bunda. Jadi harus diakui betapa pentingnya proses pemilihan atau proses menimba-nimba. Apakah pasangan ini cocok untuk menjadi suami saya atau tidak? Hal ini cuma bisa dilakukan di depan, di awal sebelum memutuskan untuk menikah. Ya kalau sebelum menikah bunda udah tahu dia tukang selingkuh, dia tukang jajan, dia tukang apa, tapi bunda tetap memutuskan untuk menikah dengan harapan nanti kalau udah nikah pasti berubah deh mbak. Kalau udah tabiat emang peselingkuh, dia mungkin kalau ketahuan bakal tobat, minta maaf, akan merasa bersalah. Ya tapi kalau nanti marahnya bunda udah reda, ya dia bisa balik lagi. Nah, saran saya kalau memang yang ketiga ini penyebabnya karena dia emang tabiatnya begitu dan bunda sudah tidak mau diselingkuhi, ya bunda hanya bisa melepaskan. Karena merubah tabiat seseorang itu sulit bunda. Saya tidak bilang itu tidak mungkin, tapi sulit bunda.
Nah, meskipun memang sih ada fasilitas-fasilitas atau hal-hal yang bisa dilakukan untuk merubah tabiat suaminya Bunda. Salah satunya mungkin bisa dengan konsultasi ke psikolog, konsultasi ke pakar pernikahan, atau Bunda bisa melakukan terapi. Nah, untungnya nih Bunda, sekarang saya juga mengajarkan cara untuk melakukan terapi kunci hati namanya, yaitu suatu terapi untuk mengunci hati suaminya Bunda atau secara perlahan merubah tabiat atau kebiasaan buruk suaminya Bunda. Nah, kalau Bunda berminat mau tahu caranya, Bunda bisa berlangsir langsung, sudah saya tulis di buku ini. Jadi dengan membaca buku ini dan mempraktekkan ilmu terapi di sini, Bunda bisa menjadi terapis bagi suami Bunda untuk perlahan-lahan merubah tabiat buruk suaminya Bunda. Jika Bunda ingin tahu lebih lengkapnya mengenai terapi kunci hati, Bunda boleh menghubungi saya, nomor saya ada di bio saya. Sekian dulu dari saya Mbak Olia. Salam harmonis.